area. Oke, silakan. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai ya untuk kuliah malam ini ya. Kita masuk ke pertemuan terakhir kita, yaitu analisis regresi linear berganda dan analisis korelasi. Ini masih kaitannya sama materi yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu analisis regresi linear sederhana ya. Ini masih pakai logika yang sama dengan sebelumnya. Jadi apa sih yang tujuannya kita melakukan analisis regresi berganda? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Sama seperti kemarin kita belajar tentang regresi linear sederhana, konsepnya juga sama. Tujuannya juga untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Namun di sini bedanya dengan regresi linear sederhana itu adalah dari variabel bebasnya. Di mana kalau untuk regresi berganda itu variabel bebasnya sudah lebih dari satu. Oke, kemarin kalian masih ingat nggak apa yang disebut dengan variabel bebas dengan variabel tidak bebas? Ya, ada sebab, ada akibat, gitu ya. Jadi variabel yang menyebabkan itu adalah yang disebut dengan variabel bebas. Variabel yang menjadi akibat dari sebab itu yang disebut dengan variabel tidak bebas. Atau nama lainnya variabel bebas itu variabel independen, variabel prediktor, gitu ya. Variabel tidak bebas itu juga disebut dengan variabel terkait, variabel dependent, variabel prediktor, banyak namanya gitu ya. Tetapi kalian harus tahu konsepnya. Di konsepnya variabel bebas itu yang menjadi sebab, variabel tidak bebas itu adalah yang menjadi akibat. Nah, di sini di analisis regresi berganda, variabel bebasnya itu udah lebih dari satu, berarti bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, analisisnya gimana, Bu? Bagaimana caranya untuk mencari taksiran-taksiran dari parameter-parameternya gitu atau statistiknya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kalau kita kemarin belajar regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana kemarin pakai pendekatan yang namanya adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Kalau untuk regresi berganda, ini selanjutnya tidak dengan least square, tetapi yang lebih complicated lagi. Nanti kita akan lihat ya. Nah, konsepnya misalnya ini ya, kita punya dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Gitu. Dan punya satu variabel tidak bebas, yaitu variabel dependent. Nah, hubungan antara X1, X2 dengan Y itu dinyatakan dalam suatu persamaan matematika sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Ya, ini error. Ini adalah model regresi, di mana ini adalah model dari populasi. Jadi kita kan ingin meneliti populasi kan sebenarnya. Tapi karena kita tidak mampu meneliti seluruhnya, kita mengambil sampel. Ya, itu konsep awal kita sudah jelaskan dulu ya. Nah, karena kita menggunakan sampel, berarti kita menaksir populasi tersebut. Makanya dari sini ya, taksiran dari Y itu adalah Y topi. Taksiran dari beta 0 yaitu adalah A. Taksiran dari beta 1 itu adalah B1. Taksiran dari beta 2 yaitu adalah B2. Begitu. Kalau dia merupakan taksiran berarti nggak pakai error. Nah, seperti kemarin juga yang dicari itu sebenarnya adalah yang A-nya, B1 dan B2. Gitu. Yang kita cari adalah cuma tiga variabel itu. 3 parameter itu. A, B1, dan B2. Sama kayak kemarin kita mencari A dan B-nya saja. Nah, pada analisis regresi berganda kita cari A, B1, dan B2. A itu disebut dengan intercept. Sama kayak kemarin ada intercept ya. Intercept adalah suatu variabel atau suatu nilai yang dia itu tidak digandeng oleh suatu variabel gitu. Jadi dia nilai konstan gitu ya. Dia nggak ada unsur variabelnya gitu. Ya, jadi dia berdiri sendiri. Ini namanya konstanta atau disebut dengan intercept. Sedangkan B1 itu adalah koefisien dari X1, B2 itu adalah koefisien dari X2. Nah, ini adalah yang kita akan cari, A, B1, B2. Nah, pada pasangan data, berarti kan nanti kita akan punya data X1 sebanyak N.
Berarti sini ada data X1, 1, yaitu pada pengamatan 1, jadi X1 pada pengamatan 1, X1 pada pengamatan 2, X1 pada pengamatan 3, dan X1 sampai N pada pengamatan N. Kalau ada 10 berarti sampai pengamatan ke-10. Kemudian X2, ada X21, X22, X23, dan seterusnya sampai X2N. Dan Y-nya ada Y1, Y2, Y3, sampai YN. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 3 hal. Kita akan mencari 3 hal. Yang pertama adalah model regresinya. Sama seperti kemarin kita juga mencari model regresi. Di sini kita juga akan mendapatkan model regresi. Selain itu, kita akan juga dari model regresi, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Y dengan X-nya. Hubungannya positifkah? Masih ingat kemarin hubungan positif itu berarti kan kalau X itu meningkat, Y-nya juga meningkat. Itu disebut dengan hubungan positif. Kemudian apakah dia hubungannya negatif? Kalau hubungan negatif semakin meningkat nilai X, justru malah akan menurunkan Y-nya. Itu yang disebut dengan hubungan negatif. Kemudian selain itu kita melihat uji signifikansinya. Ada 2 uji signifikansi yang kita lihat di sini, yaitu individualnya, ya, atau secara keroyokannya atau simultan, ya. Nah itu. Terus kemudian yang ketiga adalah koefisien determinasi dan korelasinya, tentu saja. Nah, ini kemarin kita belum bahas, ya. Jadi kita masih baru modelnya dan korelasi. Nah, di regresi linear berganda lebih complicated lagi, lebih banyak lagi. Makanya ini kuliah yang menurut saya perlu banget kalian ulang-ulang, ya. Karena nanti saya akan berikan video kepada kalian, dan ini sebagai dasar kita untuk UAS. Nah, kalau kita ingat kembali, kita flashback kembali kuliah kemarin, ya. Konsepnya regresi linear sederhana itu kan berarti ada nilai Y dan nilai X. Nah, Y dan X itu bisa kita masukkan ke dalam koordinat kartesius gitu kan. Kemudian didapatkan data-data sebaran data, ya, X dan Y-nya. Nah, dari situ konsep dari regresi linear sederhana itu adalah mencari garis regresi terbaik. Di mana garis regresi terbaik itu adalah garis regresi yang dilewati oleh titik-titik tersebut, gitu. Jadi sebenarnya garis regresi itu bisa banyak kemungkinannya. Namun garis regresi yang terbaik itu adalah garis regresi yang memuat banyak titik-titik data yang biru-birunya ini. Nah, artinya dari situ kita mengharapkan error dari titik-titik tersebut ke garisnya itu adalah yang paling minimal. Makanya kemarin kita menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil atau ordinary least square untuk data yang variabel X-nya 1 atau regresi linear sederhana. Nah, namun pada regresi berganda itu gambarnya itu nggak bisa lagi tentu saja kita pakai koordinat kartesius, kan X-nya sudah lebih dari 1 gitu. Nah, untuk X-nya itu lebih dari 1, dalam hal ini 2, itu bisa jadi nanti gambarnya dalam bentuk diagram bidang begini gitu. Ya, koordinat bidang seperti ini atau koordinat bola seperti ini, begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya X-nya lebih dari 2, 3, bentuknya lebih complicated lagi karena kan 4 dimensi. Ini kan kalau 2 kan berarti sama satunya lagi kan Y-nya kan berarti 3, ini 3 dimensi, ini 3 dimensi. Berarti kalau nanti X-nya ada 3 berarti 4 dimensi. X-nya ada 5 berarti 5 dimensi. X-nya ada 4 berarti 5 dimensi, seperti itu dan selanjutnya. Dan ini sulit kalau kita gambarkan dengan manual. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan program SPSS, ya. Nah, sedikit saya akan bahas, ya, untuk regresi linear berganda dengan variabel independen atau variabel bebasnya 2. Itu kalau kita cari rumusnya A, B1, dan B2 dengan metodenya ada bukan metode kuadrat terkecil lagi, ya. Nama metodenya adalah 2SLS gitu. 2SLS. Nah, di situ nanti akan mendapatkan nilai A-nya yaitu sama dengan sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 per N. Dan kalau kita sudah mendapatkan A, ini kan kalau kita mencari A ini berarti kita butuh B1 dan B2. Nah, B1-nya itu didapatkan dari sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X2Y
dikali sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma dalam kurung X1 dan X2 kuadrat. Nah, untuk B2 itu hampir mirip seperti B1, idem, tetapi dia dibalik. Kalau di B1-nya di sini X2, di sini dia X1. Kalau di sini X1, dia X2. Di sini X2, di sini X1. Ini X1, X2. Sedangkan kalau ini bentuknya pecahan. Ini pembilang, ini penyebut. Penyebutnya sama dua-duanya. Jadi B2-nya penyebutnya juga seperti ini. Nah, ini kalau kita mencarinya secara manual, ya, tapi nggak usah khawatir. Ini nggak bakalan saya tugaskan kepada kalian. Kita gunakan SPSS saja. Nah, sekarang kita akan mulai mengolah data. Nah, ceritanya saya punya data sebagai berikut. Ini adalah data untuk memodelkan nilai UAS terhadap tingkat kehadiran dan IQ. Gitu. Jadi variabel dependennya atau variabel akibatnya itu adalah nilai UAS. Nilai UAS ini muncul disebabkan karena adanya tingkat kehadiran siswa dan nilai IQ-nya mereka. Kita pengen tahu nih, ya, apakah ada pengaruh dari tingkat kehadiran dan IQ terhadap nilai UAS? Nah, kita bisa gunakan regresi, gitu ya. Jadi di sini yang pertama disuruh mencari persamaan regresinya, regresi linear bergandanya. Kemudian yang kedua adalah dia bertanya variabel mana sih yang memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap nilai UAS dan jelaskan mengapa demikian. Kemudian harusnya ini dibalik ya. Pertanyaan ketiga adalah lakukan uji F. Dan yang ketiga, 4 adalah berapa koefisien determinasinya dan interpretasikan hasilnya ini. Nah, sekarang langkah awal, saya akan bawa ke Excel dulu. Oke, apakah sudah lihat Excel? Sudah ke Excel belum? Kemana nih ya? Udah, Bu. Ini udah ke Excel ya? Kalian udah Excel ya? Oke, langkah awal adalah ini kalian drag dulu. Terus kalian copy. Gitu kan? Nah, selanjutnya saya stop share karena dia nggak mau kalau nggak di stop share, saya bawa ke SPSS. Oke, sudah ke SPSS, kemudian saya klik kanan. Ya, kayak kemarin lagi, paste with variable names. Sudah? Nah, selanjutnya saya ke variable view, dan di sini ya kita lihat, ya ini sudah kita masuk, ini namanya tingkat kehadiran, IQ dan nilai UAS ya. Di sini ada numerik, di sini ada width, kemudian di sini ada desimal nggak usah saya pakai, saya jadikan 0 aja. Kemudian label, boleh dipakai, boleh enggak, boleh kalian ganti, berarti ini X1, gitu kan. Di sini X2, nilai UAS itu Y. Nah, gitu. Y. Kemudian values, missing, column, align, ini diabaikan aja. Kemudian measure-nya kalian ganti to scale. Udah. Terus itu balik ke data view lagi. Nah, setelah itu kita lakukan seperti kemarin ya, kita analyze, kemudian kita masuk ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, kita masukkan variable dependent itu yang ini, yang Y, nilai UAS. Dan kita masukkan X1 dan X2 ke independent. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya perkenalkan dulu, di sini ada method itu enter, stepwise, remove, backward, forward. Untuk saat ini saya tidak akan mengajarkan yang stepwise sampai forward, kita pakai yang enter saja. Kemudian di sini ada statistik, biarkan saja dalam bentuk default. Jadi biar di estimates dan model fit saja. Yang lain-lain tidak usah diperhatikan, diabaikan saja. Ini adalah kalau nanti kita belajar yang namanya asumsi klasik ya. Itu nanti kita belajar setelah kita belajar di statistik 2 kalau ada gitu ya. Terus kemudian plot. Plot ini diabaikan saja, usah dulu karena kita juga tidak mencari asumsi klasiknya. Save-nya dibiarkan saja. Ya. Kemudian option dibiarkan saja. Nah, ini dia
menunjukkan kalau nilainya itu, kalau kita menggunakan metode selection ya, seperti tadi ada step forward, kalau nilainya itu lebih dari 0,05 cut point-nya, ini di remove gitu. Nah, udah biarin aja default-nya. Style begini, nggak usah, biarin aja. Bootstrap, ya, biarin aja. Kemudian setelah itu kita oke. Ya. Nah, karena di sini kita ke output, kita stop share lagi, kita balik lagi, kita share di sini. Nah, ini outputnya. Nah, outputnya ini. Kamu lihat pertama kali ya, dia menjelaskan variabel yang enter. Ya, variabel yang dimasukkan yang mana? X1 dan X2, dan dependent variabelnya di sini adalah Y. Ya. Kemudian selanjutnya ada model summary. Di sini ada R dan ada R square. Nah, ini adalah pertanyaan yang tadi kita harus jawab. Ya. Kemudian ada adjusted R square. Sebenarnya nih ya, sebenarnya kalau nanti kalian melakukan penelitian, yang dipakai bukan R square, tetapi adjusted R square. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Untuk saat ini saya pakai R square aja. Kemudian setelah itu ada ANOVA. ANOVA itu adalah uji serempak atau uji keroyokan, uji simultan. Kemudian selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisien ini adalah yang nanti akan kita pakai sebagai patokan model regresi linear bergandanya. Nah, ini saya screenshot ya. Ini saya screenshot, kemudian saya masukkan ke PPT. Kita ke PPT lagi. Nah, perhatikan ya, besok ketika UAS, nanti tipikal soalnya seperti ini. Jadi, kalian nanti bikin slide pertama, masalahnya dulu, soalnya dulu, gitu, dan pertanyaannya. Jadi, itu kayak gitu pakemnya. Kemudian yang kedua adalah outputnya, output SPSS-nya. Gitu. Kemudian setelah output, nanti kalian analisis nih. Sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama kan buatlah persamaan linear berganda. Nah, perhatikan di sini. Dari tabel yang koefisien ini saya crop, saya copy di sini ya. Kita lihat ya. Pemodelannya kan Y tapi sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Kan gitu kan tadi. Nah, di sini kita kasih keterangan. X1 adalah tingkat kehadiran, X2 adalah IQ, dan Y-nya adalah nilai UAS. Gitu kan. Nah, dari sini berarti kita tahu B-nya adalah, konstantanya adalah 23,054. Nih. Ini adalah konstantanya. Ya. Kemudian 0,737 itu adalah B1-nya. Gitu. Minus 0,034 itu adalah B2-nya. Gitu. Ya. Berarti model regresinya sudah terjawab. Sorry. Apakah ini ya? Nge-lag ya? Nge-lag nggak sih? Tidak, Bu. Lancar ya? Lancar, Bu. Oke, lancar. Nah, dari sini kalian bisa analisis dulu ya. Kalian analisis berarti hubungan antara tingkat kehadiran dengan nilai UAS adalah positif. Nah, apa? Karena ditandanya positif. Begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya hubungan antara apa? IQ dengan nilai UAS adalah negatif. Lah, bisa begitu. Anak yang nilai IQ-nya tinggi, justru malah nilai UAS-nya rendah. Kan gitu kan kalau yang hubungan negatif kan konsepnya. Nah, sekarang kita jangan simpulkan dulu seperti itu. Makanya kita masuk yang namanya nilai uji signifikan. Nah, dalam hal ini uji signifikan itu dilihat dari nilai sig-nya masing-masing. Nih, untuk konstanta nilai sig-nya 0,397. Untuk untuk B1 nilai konstantanya 0,000. Untuk S2 nilai konstantanya 0,881.
Itu selanjutnya nanti kamu tulis seperti ini tuh. Nah, kamu tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kamu analisis. Analisis yang pertama adalah untuk variabel X1, yaitu pada tingkat kehadiran. Nah, kalau kamu lihat di sini, ya, nilai dari signifikansi dari X1 itu adalah 0,00. Kita bandingkan dengan nilai signifikansinya, ya, signifikansinya kita bandingkan dengan 0,05 atau 5%, maka kalau dia lebih kecil, itu H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Lah, Bu, apa sih yang disebut dengan H0 dan H1? H0 itu namanya hipotesis 0, di mana kita harus membuat hipotesis di sini. Nah, ini materi sebelum-sebelumnya awal-awal kita UTS, setelah UTS kemarin ada yang namanya hipotesis, ya, pengujian hipotesis materinya. Nah, kita harus membuat yang namanya pengujian hipotesis. Jadi H0-nya untuk kasus yang seperti ini, bentuk seperti ini, itu adalah tidak terdapat pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai UAS, atau tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y. Kalau H0-nya tidak dapat pengaruh, H1 itu harus komplement, harus berlawanan, berarti terdapat pengaruh, begitu. Nah, ternyata nilai sig-nya dari X1 itu adalah 0. 0 itu dia lebih kecil daripada 0,05. Kemarin kita sudah belajar yang namanya pengujian hipotesis. Di situ berarti dia akan menolak H0 dan menerima H1. Artinya terdapat pengaruh, berarti H0 yang diambil nih, H1 yang diambil berarti ini, terdapat pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Begitu. Dan pengaruhnya positif. Dan kemudian nomor 2, di variabel IQ, di situ kita lihat nilai signifikansinya nih 0,881. Oh, 0,881 nih. Artinya nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,05, berarti H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, berarti yang ini yang kita ambil. Ya kan? Kalau 0 diterima, berarti apa? Tidak terdapat pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Oh, berarti IQ itu nggak pengaruh loh terhadap nilai UAS. Gitu. Karena apa? Ya, ini pas banget. Ini pas banget. Ini contoh yang bagus banget ya. Kembali lagi, kalau kalian pengen bagus, nilainya bagus gitu ya. Kalau pengen sukses, kembali lagi ke attitude kalian. Gitu. Tingkat kehadiran itu larinya ke attitude sebenarnya. Ya. Tuh. Jadi nggak melulu orang yang nilai IQ-nya itu bagus gitu ya, nilainya apa, IQ-nya bagus, nilainya bakal bagus. Kalau nggak punya attitude, gitu. Jadinya begitu. Jadi memang yang mempengaruhi adalah tingkat kehadiran. Tapi kalau kalian udah IQ-nya bagus, attitude-nya bagus, luar biasa. Jadi bukan berarti menyampingkan IQ ya. IQ itu tetap penting gitu. Tapi lebih penting tuh attitude, gitu. Seperti itu. Kadang mungkin juga dosennya melihat tidak hanya dari hasil, tapi melihat juga bagaimana kalian itu mengerjakan tugas kah atau kehadirannya gitu. Jadi dalam hal ini pada data ini ya IQ itu tidak berpengaruh. Gitu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan nomor 2. Tadi kan pertanyaan nomor 2 ini kan variabel mana yang memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap nilai UAS? Jadi jawabannya adalah tentu saja yang tingkat kehadiran. Kenapa? Karena dia signifikan. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk uji F-nya ya. Uji F-nya kita lihat di ANOVA ya. Nih, kita lihat di ANOVA. Dan dilihat di sini ada nilai F. Ini adalah nilai F hitung. Nah, kalau kita mau nilai F hitung, berarti kita harus membandingkan dengan F tabel. Udah nggak mungkin ya. Karena apa? Ribet gitu ya, tidak praktis. Nah, lebih memudahkan kalau kita menggunakan nilai signifikansi dari F-nya gitu. Nah, pembandingnya sama seperti tadi ketika kita menggunakan uji hipotesis yang sebelumnya. Kita bandingkan dengan 5%. Kalau dia kurang dari 5%, berarti H0-nya ditolak, H1 diterima. Ya. Nah, dari sini 0,001 yang didapat, itu artinya dia kurang dari 0,05. Berarti H0-nya ditolak, H1 diterima. Lah, H0-nya apa, Bu? H1-nya apa? H0-nya adalah ini. Tidak terdapat pengaruh tingkat kehadiran dan IQ terhadap nilai UAS. Loh, kok Bu, apa namanya, hipotesisnya kok begitu? Ya, namanya juga hipotesis keroyokan, hipotesis simultan, secara bersama-sama, gitu ya hipotesisnya. Jadi H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y, dan H1-nya adalah terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y.
Nah, jadi sebenarnya gini, konsepnya uji F itu kan uji simultan ya, uji bersama-sama. Berarti kalau misalnya uji simultannya itu dia tidak signifikan, katakanlah ya, bisa jadi nanti uji individualnya pasti nggak, bukan bisa jadi pasti dipastikan uji individualnya, uji satu-satunya pasti juga tidak signifikan. Kalau uji F-nya itu signifikan, nah, kita bisa cek, bisa jadi ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Nah, bagaimana sih gambaran ininya, gambaran konkretnya kayak gini deh. Nih, mungkin akan saya kasih contoh-contoh yang mungkin gampang dicerna ya. Tapi ini contohnya sih nggak bagus sebenarnya ya, jadi yang nggak bagus. Cuman kadang kalau yang nggak bagus-bagus itu kadang gampang untuk diterima, dicerna ya. Nah, jadi contohnya misalnya kalian sekelas nih ya, kalian sekelas itu gedek sama satu orang gitu kan, jagoan jawara di kampung sebelah gitu. Kalian mau pengen nyerang mereka gitu, nyerang dia gitu kan. Kalian serang tuh ya, bareng-bareng. Kalau kalian serang, kalian bareng-bareng, kalian kalah gitu ya. Kalian kalah, udah bareng-bareng, udah keroyokan kalian kalah. Ya nggak usah dicek lagi satu-satu gitu. Udah kalah aja, bareng-bareng aja udah kalah, gimana kalau satu gitu. Tapi kalau kalian menang, ya, keroyokan kalian menang, bisa jadi kalau cuma satu doang yang menang. Jadi bisa jadi kalian bisa ngecek satu-satu individual, bisa jadi kalau misalnya ngelawan satu dari kalian bisa jadi bisa menang, atau bisa jadi salah satu dari kalian juga kalah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bersama-sama dia signifikan, bisa jadi kalau pada saat individualnya ada satu yang nggak signifikan gitu. Tapi kalau sudah nggak signifikan, kalau udah kalah pasti bisa dipastikan semuanya pasti kalah gitu secara individual. Itu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti dia secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian kita akan masuk ke koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ini saya jelaskan di sini aja dulu teorinya. Nah, kalian kan mungkin pasti baru dapat istilah koefisien determinasi. Kalau korelasi kemarin kan sudah dapatkan ya. Jadi korelasi itu tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel ya. Ketika kita bicara regresi berganda, itu bukan suatu hal yang terlalu penting ya. Kalau kita bicara korelasi, yang paling penting sebenarnya di koefisien determinasi itu. Kenapa? Karena nilai koefisien determinasi bisa menghasilkan nilai korelasi. Belum penting, nggak penting sih, tapi orang akan cenderung mencari nilai koefisien determinasinya. Gitu. Nah, nilai korelasi ya itu kemarin saya sudah jelaskan juga hubungan nilainya antara -1 sampai 1. Karena apa? Korelasi itu ada korelasi negatif gitu. Dan nilai-nilai R ya saya ambil yang positif itu patokannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika R-nya itu 0, itu menandakan bahwasanya nggak ada korelasi, nggak ada hubungan. Kemudian antara 0 sampai 0,2 korelasinya sangat rendah atau lemah sekali gitu. Kalau 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah, lemah, tapi pasti gitu ya. 0,4 sampai 0,7 korelasinya cukup. 0,7 sampai 0,9 korelasinya itu tinggi atau kuat. 0,9 sampai 1 dikatakan korelasi yang sangat tinggi, kuat sekali, atau yang bisa dikatakan dapat diandalkan. Kalau R-nya sama dengan 1, berarti dikatakan korelasi sempurna. Nah, sekarang apa yang disebut dengan koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu adalah penyebab perubahan variabel Y yang datangnya dari variabel X. Atau gampangnya gini, koefisien determinasi itu adalah berapa sih kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap Y. Kalau koefisien determinasinya tinggi, mendekati 100%, let's say misalnya 75% lah begitu, artinya variabel-variabel yang kita teliti itu sudah dikatakan sebagai variabel yang bisa memprediksi Y. Gitu. Tapi kalau kecil, misalnya katakanlah 15% dapatnya koefisien determinasi, artinya variabel itu yang kita dapat kecil ya,
untuk memprediksi variabel yang kita teliti itu kecil untuk memprediksi Y-nya. Lebih banyak errornya. Nah, errornya itu selisihnya, berarti 1 dikurangi R-square-nya. Kalau 75% berarti errornya itu 25%. Oh, berarti 25% adalah faktor-faktor lain di luar variabel yang kita teliti. Kalau tadi 15% berarti kan errornya 85% faktor-faktor lainnya. Seperti itu. Nah, ini rumusnya R-square atau koefisien determinasi itu adalah jika regresi, jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total dikali 100%. Nilainya memang 100% gitu. Nah, jika kita sudah dapatkan koefisien determinasi, berarti nanti untuk mencari korelasi, tinggal kita akarkan saja R kuadrat tersebut atau koefisien determinasi tersebut. Kita dapatkan nilai korelasi. Nah, sekarang kita kembali ke data tadi ya. Nah, ini. Masih tadi ya. Bukan, ini. Nah, ini. Kita lihat di sini, nilai korelasinya adalah 0,934. 0,934 itu artinya korelasinya sangat tinggi, kuat, dan dapat diandalkan. Sekarang kita lihat R-square-nya. R-square-nya adalah 0,872, artinya 87,2%. Nilai UAS itu dipengaruhi oleh kehadiran dan IQ, sedangkan sisanya 1 dikurangi 87,2 atau 0,872, atau hasilnya adalah 12,8, itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini adalah errornya. Ya, selain variabel-variabel tersebut itu 12,8%. Artinya kalau kayak gini, nilai tingkat kehadiran dengan IQ itu berpengaruh banget sama nilai UAS. Gitu. Terus kemudian di sini R-square dapat dilihat bahwasanya variabel tingkat kehadiran dan IQ memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai UAS. Oke. Sudah dibahas tadi ya. Kira-kira seperti itu nanti kalian mempresentasikan. Gitu ya. Jadi nanti video ini kalian tonton lagi dan coba kalian bisa berkreasi gitu ya, mungkin menambah-nambahkan. Kalian lihat juga YouTube yang lain gitu ya, boleh gitu ya. Pokoknya do the best ya. Kamu lakukan yang terbaik yang kamu bisa ketika UAS besok gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai berlatih soal kedua. Jadi 2 soal saja. Saya akan stop share. Belum stop share. Jadi soalnya sebagai berikut ini. Dalam suatu penelitian dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, jadi ada 10 nih. Di sini akan memodelkan Y itu adalah pengeluaran, pembelian barang-barang, kemudian X1 itu adalah pendapatan per minggu, X2 itu adalah jumlah anggota keluarga. Pendapatan, pengeluaran itu dalam ratusan ribu rupiah, berarti 23 itu 23 kali 100 ribu, berarti 2.300.000 ya. 7 kali 100 ribu berarti 700.000, 15 kali ratusan ribu berarti 1,5 juta, gitu ya maksudnya. Jadi ini yang kita ambil adalah unitnya ini, nanti kita akan samakan, jadi kita ambil angka-angkanya ini gitu ya. Kita hitung. Kemudian X1-nya ini gitu ya. Ini berarti X1 itu adalah pendapatan. Berarti 10 kali 100.000 berarti 10 kali 100 itu 1 juta gitu ya. 2 kali 100.000 berarti 200.000 dan seterusnya. Ini banyaknya orang. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita simpan datanya dalam Excel. Ini datanya yang ini. Ini datanya. Kembali lagi kita drag, kita copy, ya, kita drag, kita copy, masukkan ke SPSS. Nih SPSS, saya klik kanan sini, paste with variable names, dan kita ke variable view. Ya, ini pengeluaran, ini desimal aku kurangin jadi 0, biar rapi. Label kamu mau ganti X1, X2Y, it's okay, terserah, enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak ganti dulu. Tadi kan di labelnya diganti. Scale-nya, oke, diganti scale. Kemudian kita ke data view. Kemudian kita analyze, regression, linear. Nah, ini kita keluarin, ini yang tadi yang udah kita nilai, yang udah kita analisis. Sekarang kita masukin. Kan tadi kan pengeluaran Y-nya ya.
pendapatan dan orang itu F-nya. Kebaikan yang lain langsung saja oke. Sudah, saya stop share. Saya masuk lagi ke output. Nah, ini. Nah, ini outputnya. Nah, ini outputnya. Outputnya ini saya screenshot, saya masukin ke PPT. Ini dia. Oke. Ya. Sudah. Ini PPT-nya. Ini datanya. Jadi kan sama kayak tadi ya. Jadi halaman pertama kalian soalnya kan gitu. Terus kemudian halaman selanjutnya. Jadi besok ketika saya kasih 5 soal tersebut, ya kalian kerjakan semuanya. Nah, nanti siap-siap ketika kalian sudah dapat nih nomor undiannya, soal mana yang keluar, nah berarti kalian nanti tandain PPT-nya yang mana. Atau kalian save as, hilang-hilangin yang enggak gitu. Atur aja lah gitu ya. Gimana biar sukses presentasinya. Nah, ini adalah output-nya. Saya sudah screenshot tadi. Nah, sekarang kita mulai dari model regresinya. Kan ini karena ada 2 variabel, berarti nanti A-nya didapat nih, A-nya kan 3,919. B1-nya 2,491. B2-nya minus 0,466. Nih, gitu ya. Terus kemudian nilai signifikansinya ini. Signifikansinya nih, 0,149, 0,009, 0,660. Kita pindahin ke sini. Gitu ya. Baru kita analisis. Kita analisis yang pertama adalah kita lihat nilai signifikansi. Bu, kenapa sih Bu yang A-nya nggak kita analisis? Nggak usah. Ya, nggak usah dianalisis karena dia tidak ada variabel X1 dan X2-nya. Gitu ya. Jadi kita langsung mulai ke X1. Jadi di sini kita mulai ke X1. X1 itu adalah pendapatan dalam ratusan ribu rupiah. Di sini kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,009, artinya 0,009 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima, sehingga kalau begitu berarti H1 yang diterima. Ini berarti terdapat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran. Dan kalau dia berpengaruh, berarti pengaruhnya itu tandanya kita sertakan di situ, dan pengaruhnya positif. Nah, kemudian yang kedua ada variabel orang. Di sini dapatnya 0,660. 0,660 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti H0-nya diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh orang terhadap pengeluaran. Selesai. Gitu. Berarti yang tidak signifikan adalah orangnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke uji simultan. Uji keroyokan. Yang kita lihat adalah nilai uji F-nya. Signifikansi F-nya dapatnya 0,02. 0,002 itu artinya nilainya lebih kecil daripada 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti H0 ditolak, H1 diterima. Berarti H1 yang terima yang ini. Artinya apa? Terdapat pengaruh pendapatan X1 dan X2 terhadap pengeluaran Y-nya. Begitu. Selesai yang nomor 2. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis R square-nya dan R korelasinya. Dapat R-nya 0,915. Artinya korelasi sangat tinggi, kuat sekali dan dapat diandalkan. R square-nya 0,836 atau 83,6%. Pengeluaran itu dipengaruhi oleh pendapatan dan orang. Sedangkan sisanya 1 dikurang 83,6%, sebesar 16,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Berarti cukup tinggi juga ya. Jadi cukup besar kontribusi dari pendapatan dan orang terhadap pengeluaran. Nah, udah. Nah, kira-kira seperti itu ya. 2 soal saya sudah jelaskan kepada kalian. Nanti video ini akan saya share ke grup. Itu sebagai patokan kalian untuk mengerjakan UAS besok. Nah, ini materi sudah selesai. Tinggal besok untuk turun 15 kita berlatih ya. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa soal. Ini soal tentang pemodelan keputusan konsumen. Jadi Y ini keputusan konsumen, ya. Dan
X1 ini adalah promosi, X2 itu adalah harga. Ingin memodelkan keputusan konsumen ya, itu dipengaruhi oleh promosi dan harga. Ini bisa kita bikin regresi linearnya. Jangan lupa nanti kerjakan UGF-nya, koefisien korelasinya, analisisnya, dan lain-lain. Kemudian ada lagi soal selanjutnya ini. Ini berat badan dipengaruhi oleh usia dan tinggi. Nah, ini kemarin kita tahu berat badan dipengaruhi oleh usia. Nah, sekarang ditambah lagi tinggi. Itu bagaimana ya model regresinya? Terus kemudian, nah ini ada data. Ini saya mau ngasih tantangan kepada kalian. Silakan. Kalau kalian bisa mengerjakan soal ini, saya kasih nilai bonus tambahan. Tapi saya keep ya antara kamu sama aku aja. Saya nggak akan kasih ke grup. Jadi biar antara kita aja. Kalau kalian bisa ngerjain soal ini, ya nanti japri ke saya ya. Nanti saya kasih nilainya. Ini adalah pemodelan regresi linear berganda dengan variabel bebasnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi Y-nya ini nih, penyalahgunaan narkoba dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi ini 2 tahun ya. Di Januari tahun 2020 katakanlah sampai Desember 2021, let's say gitu kan. Karena di sini nggak nyebutkan tahunnya. Nah, ini adalah Y-nya gitu. Ada 118 kasus di Tanah Karo di bulan Januari 2020. Dan seterusnya ada 24 pengamatan. Kemudian ini X1-nya adalah lingkungan pergaulan yang salah. X2-nya ini kurangnya perhatian orang tua. X3-nya adalah mudahnya mendapatkan narkoba. Kemudian yang keempat adalah X4 adalah senang kegiatan beresiko. Nah, silakan nih tantangan bagi kalian ya. Yang bisa mengerjakan langsung japri saya. Saya akan kasih nilai tambahan bonus buat kalian. Kemudian ada lagi ya model ini Y-nya adalah biaya cetak, ukuran spanduk, jumlah percetakan. Itu nanti bisa dibuat regresi linear bergandanya. Kemudian pendapatan ya, membuat model pendapatan ya dipengaruhi oleh unit dan booking. Nah, itu juga. Kemudian ini membuat model regresi ya, kematian bayi di Aceh Timur ya, itu dipengaruhi oleh BBLR, berat badan lahir rendah, dan asfiksia. Nah, itu. Bagaimana itu modelnya? Bagaimana hubungannya positif negatif ya? Mana yang signifikan? Nah, gitu. No, banyak banget ini penerapannya. Ini juga keuntungan terhadap produk dipengaruhi oleh produksi ton dengan harga. Ya, bagaimana hubungannya? Cek pakai SPSS. Dan yang terakhir, ini adalah Y-nya itu adalah volume penjualan sepeda motor. Bisa diprediksi dari biaya promosinya ya, dan juga biaya penambahan aksesoris. Ya, kira-kira itu aja untuk kuliah malam ini ya. Saya akhiri dulu ini videonya. Kalau kalian ingin bertanya, silakan.